Oke, Jebriti, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kontroversi wasit, sekarang kita membahas jalannya pertandingan dari Liga 1. Di pekan ke-16 ini sudah ada 4 tim ya, yang memimpin puncak ada Borneo, Madura United, Rans Nusantara, dan Persib Bandung. Wow. Ini sudah memasuki putaran kedua, apakah bisa bertahan sampai akhir musim atau ada perubahan nih kalau melihat? Kalau gue ngeliat dari konsistensi tim-tim ini pasti akan ada perubahan ya. Ini apalagi melihat tradisi yang sudah berjalan dari musim-musim sebelumnya, terutama Madura United. Kita ketahui bahwa Madura United di setengah musim pertama, tapi ketika sudah masuk paruh kedua, mereka menurun drop. Bisa jadi turunnya sampai ke papan tengah gitu loh. Nah ini yang tanda-tanda itu sudah mulai terlihat lagi nih setelah 2 kali kalah di kandang. Madura United nih sekarang akhirnya kan harusnya mereka bisa bersaing di pekan ini bersama Borneo. Gitu. Tapi nyatanya mereka menderita kekalahan ketika Borneo ditahan imbang sama Persib Bandung, mereka nggak bisa ngambil momentum itu. Ya ini perubahan-perubahan ini sebenarnya menarik sih persaingan di papan klasemen kalau di musim ini kalau menurut gue. Oke, ini kita bahas dari Rans ya. Kalau musim lalu kan tersyok-syok banget ya. Iya. Ini beda banget dengan musim ini. Kalau melihat kemarin lawan Persija, iya efektif banget gitu kan, tes gitu. Kebetulan gue baca analisa taktikal Rans dari pekan pertama sampai pekan ke-15 ya. Jadi memang ada perubahan yang signifikan Rans musim ini dibandingkan musim lalu. Musim lalu penguasaan bola mereka bagus. Nah musim sekarang mereka tuh simple. Efektif Defense aja kuat, ya? serangan balik cepat, 1-2 sentuhan, gol. Kalau kita melihat mereka tuh gak pernah loh bermain indah. Iya. Tapi dapat poin. Apalagi mereka juga diuntungkan dalam tanda petik ya, ketika bermain di home pun tidak banyak dukungan. Nah itu yang membuat mereka ketika di away jadi teruji. Ditambah lagi Almeida tuh kalau kita melihat gaya ngelatihnya juga mirip ketika dia di Arema kan. Tidak perlu bermain indah, menang cukup dengan 1 gol. Defense kuat, ada pelari-pelari di depan. Dan itu mirip dengan yang terjadi sekarang. Jadi pasukan dari Almeida ini sudah mengerti apa yang diinginkan oleh pelatih? Iya, ini apa namanya suatu keberuntungan juga yang gue bilang ketika tidak terlalu banyak pemain bintang, pemain nama besar di tim ini. Iya, kalau gue lihat kan banyak juga muka-muka baru ya di Rans gitu loh. Yang ini juga mudah untuk bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Eduardo Almeida. Di backroomnya ini Eduardo Almeida sudah memenangkan itu, apalagi ditambah ada Hamka Hamzah juga di situ yang bisa menjaga kondusivitas tim. Yang ini membuat Rans semakin solid ya. Secara taktikal juga Almeida ini adalah pelatih yang oke menurut gue, apalagi sejak waktu dia menangani Arema dia pun bagus gitu loh. Cuma sayangnya kan waktu itu kan akhirnya dia harus ini juga kan dilepas juga. Tapi yang gue lihat sekarang apa yang dilakukan sama dia di Rans ini benar-benar on the track, dan gue rasa layak sih mereka memang untuk berada di 3 besar sekarang ya, untuk sekarang. Kecenderungan dari Rans itu memang mereka bisa dikatakan tim yang bermain juga memaksimalkan sayap. Ya. Tapi bedanya sayap di Rans itu dengan tim lain, jangan-jangan ini bocorannya juga nanti akan dikutip tim-tim lain dilihat kan. Dari analisis itu disebutkan 2 sayap mereka tidak memiliki kecepatan dalam naik ya. Tapi ketika ditekan, mereka tuh langsung gerak di tengah. Jadi ada double cover. Dan itu kayak menjadi satu pakem bermain yang textbook menjadi hafalan. Tapi justru itu menjadi keuntungan buat Rans. Itu bedanya. Kalau sayap tim lain harusnya bisa dibaca oleh lawan dengan textbook seperti ini ya. Nah, kalau di Rans ini 2 sayap support. Begitu ditekan, nutup. Jadi ada 2 penteng di sana. Itu yang membuat Rans sejauh ini sangat efektif. Komposisi pemain yang ketika di Arema dulu, kemudian yang ada sekarang Rans dengan seperti yang dikatakan Mas Reza tadi adalah beberapa, tidak ada pemain bintang istilahnya seperti itu. Apa yang membuat dia bisa melakukan hal seperti itu? Bintang ada lah. Ya ada cuma beberapa lah. Ya, kurang nggak banyak. Cuman tidak timbang dengan pemain yang lain. Dan ini merata. Ini merata. Cadangan pun juga tidak terlalu jomplang lah. Itu satu kelebihan. Bagaimana perekrutan di musim ini, mereka memang benar-benar belajar dari musim lalu. Efektif ya. Ya wajar mendapatkan pelatih terbaik bulan ini. Iya kan. Kemudian kalau kita lihat bandingkan dengan Thomas Doll, gimana Persija tertahan di papan tengah dengan 4 kemenangan. Ini apa yang harus dilakukan oleh Persija? Apakah tetap mempertahankan Thomas Doll untuk masuk ke 4 besar atau seperti apa? Butuhkah seorang striker atau seperti apa yang harus dilakukan Thomas Doll? Pasti yang dibutuhkan butuh. pasti striker. Butuh banget. Dan jangan lupakan kalau harus mengganti Doll, kompensasinya. Kompensasinya terus juga proses adaptasinya kan butuh waktu lagi. Nggak bisa cepat juga. Mungkin kayak misalkan siapa yang baru ini yang agak Rans aja cepet kok, Almeida cepet ya. Rans kan Almeida ya oke lah gitu loh. Tapi yang gue lihat sekarang yang paling
vital untuk dilakukan Persija adalah perubahan yang dilakukan mereka di putaran kedua nanti, terutama dalam perekrutan pemain baru itu harus tepat. Sesuai dengan kebutuhan Dol. Karena di awal musim ini gue bilang kesalahan besar mereka adalah dalam perekrutan pemain, terutama pemain asing. Terutama pemain asing. Musim lalu kan Persija tuh kurang berhitungan sebenarnya kan. Dengan materi banyak pemain muda, tapi dengan kejelian Thomas Doll bisa merangkak 3 besar loh. Dan kalau kita lihat banyak pemain Persija yang diambil timnas. Bahkan ada seloroh timnas rasa Persija. Tapi kalau kita bandingkan dengan prestasi musim ini, jomplang. Ironis banget. Pasti dalam hal ini sebenarnya Doll sudah punya pakem, sudah punya karakter bagaimana tim ini harus bermain. Soalnya benar, perekrutan pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Pemain muda banyak yang diorbitkan lagi pada musim ini gitu loh. Ini adalah salah satu hal positif yang dilakukan Persija pada musim ini. Yang masih ada seperti musim lalu. Yang kalau gue lihat ada nama-nama baru seperti Raihan Hanan yang sekarang sudah mulai bersinar gitu, sudah mulai dilihat gitu. Kemudian Reski Fandi juga udah mulai dapat kepercayaan lagi, menitnya bermainnya banyak gitu. Selain nama-nama yang memang sudah menjadi langganan timnas. Yang gue lihat sekarang adalah yaitu harus ada perekrutan pemain yang tepat. Terutama di lini depan. Jangan sampai dia sia-siain lagi nih kesempatan untuk putaran kedua ini menambah pemain. Tanggal berapa sih bukanya? Lupa gue. Tanggal 1 sampai 28. November. 1 Iya. sampai 28 November. Jangan sampai ntar telat lagi daftarin. Terus ya itulah kalah negosiasi lagi. Ini berbicara soal pemain baru yang dibutuhkan Persija adalah seorang striker. Kira-kira pemain ini ada kayak dari Indonesia atau memang harus dari luar lagi? Asing pasti. Dari Liga Indonesia sendiri atau harus dari luar yang belum berpengalaman di Liga 1? Wah, itu tergantung budget. Kalau kebutuhan depan, kalau kita melihat stoknya bisa dibilang sudah habis. Sudah habis. Di materi mediocre pun siapa yang bisa diambil? Hampir semua sudah diikat oleh klub masing-masing. Liga 2? Dan apalagi mancing-mancing. Dua aja lah. Kan sempat ada ini ke awal musim lalu. Barito juga pernah kan, striker Barito yang diinin siapa? Striker Barito yang sekarang tuh. Oh, Kovantin. Bukan satu lagi. Siapa ya? Bagas atau Bagus itu? No. Pemain asing. Pemain asing ya. Iya, kayaknya Tokantin sih mungkin. Itu kemarin sebelum lawan Barito itu sempat dibilang ke Coach Serde gitu. Ini ada ketertarikan Persija, ada rumor Persija tertarik dengan striker Barito itu. Siap lepas asal kompensasinya. Gede. Pas. Iya. Wow. Kira-kira jurnal tim siapakah striker yang cocok untuk Persija musim ini? Dengan kondisi yang realistis, jadwal timnas yang cukup padat, kemungkinan kan bakal ditarik lagi pemain-pemain Persija. Realistis target dari Persija lah sampai akhir musim. Paling nggak mereka ngejar 4 besar dulu sih. 4 besar dulu. Paling realistis ngejar 4 besar dulu kalau mereka masih dalam target juara. Karena kan itu peluang terbesar lah saat ini ya untuk bisa mengejar, masih ada lah kemungkinan itu. Paling nggak itu aja dulu realistis. Nggak usah ngejar posisi 1. Toh nanti ada fase championship lagi gitu loh. Ya itu bisa mereka manfaatkan untuk bisa juara gitu aja. Yang penting ini kan ya, striker datang dulu lah ya. Selama bisa nutupi beberapa kekurangan termasuk striker, gua realistis 3 besar masih bisa Persija. Kalau lihat sisa jadwal plus ketertinggalan poin sekarang dengan tim yang berada 3 besar ya. Oke. Kita lihat nanti sampai akhir musim. Sementara itu juga masih dalam 4 besar adalah Persib. Ini seru ini Persib ya. Posisi 4 Persib masih sulit dijinakan. Ini dia nih. Kalau kita lihat tangan dingin Bojan ini benar-benar ya bisa membuat Persib sulit dikalahkan. Kebetulan gua kemarin diajak masuk ke lapangan saat Borneo ketemu Persib. Oh iya. Ini dia nih. Saksi itu. Gua sempat ngobrol dengan salah satu lingkaran dalamnya Persib lah. Gua tanya, simpel aja, kenapa sekarang jadi bagus? Jadi sebenarnya tidak banyak perubahan yang dilakukan pelatih loh, si Bojan ini. Tapi pendekatan psikologis individu dengan 4 mata ternyata itu menjadi senjata yang mujarab membuat performa naik. Contoh, Ciro sempat beberapa kali mandul. Iya, betul. Dan kemarin ketika dia berhasil mencetak gol, karena dia sebelumnya tidak diberikan kesempatan dengan si Ciro pengen banget turun. Tapi karena pelatih melihat bahwa kondisi dia belum memungkinkan karena terlepas dari kebugaran itu. Cedera itulah. Dia diberi kesempatan cetak gol, dia lari ke pelatih, meluk. Dan kelihatan pendekatan mungkin nasihat itu tidak disampaikan di seluruh di muka depan pemain. Jadi pendekatan secara personal. Itu pendekatan itu yang membuat itu salah satu bukan mutlak ya, tapi salah satu yang membuat ternyata itu lebih bagus, chemistry dapat, fighting spirit di tim juga dapat. Terlepas dari strategi dia memang lebih simpel kan, bermain simpel, tidak terlalu banyak penguasaan bola,
dan tapi langsung terupas ke depan cetak gol. Oke. Ini Persib kalau kita melihat tim dengan catatan paling produktif loh. Produktif, ya. Kebetulan kemarin melawan Borneo tim yang paling sedikit kebobolan. Iya. Benar. Iya, ada keberuntungan ya sebenarnya ya. Kalau melihat Bojan seperti gimana? Gini, waktu sebelum Bojan datang memang gue sempat bilang tuh tim ini adalah butuh pelatih yang bisa memenangkan Ego. psikis pemain. Psikis pemain Psikis, gitu. ya. Ketika itu memang mental dari Persib tuh rapuh. Terlepas dari ada intrik di dalam tim, ketika masih ada Luis Mia gitu, yang terjadi hingga akhirnya Luis Mia memutuskan untuk pergi ke Spanyol dan akhirnya sekarang Bojan Hodak, dan itu mampu dilakukan oleh Bojan Hodak dengan karakter dia sebagai pelatih Eropa Timur yang memang tegas, kebapaan juga, dan dia mampu memenangkan ruang ganti pemain itu dengan baik, dan itu dijalankan dengan baik. Secara taktikal, kalau menurut gua nggak istimewa banget, nggak istimewa banget, Simple tapi aja bener ya? simple aja mainnya gitu, dan fighting spirit Persibnya, pemain Persib itu terlihat lagi. Oke. Ya, tidak seperti ketika mereka memang hancur-hancuran di awal musim ya. Dan sekarang mereka membuktikan bahwa mereka memang layak. Karena tim ini sudah sangat mewah. Memang cuma tinggal bagaimana dapat pelatih yang bisa memenangkan mental pemain ini, menguncul kepercayaan diri, tidak terlalu besar kepala, terus cepat membumi ketika sudah mereka ada di atas. Itu sih, itu pelatih seperti itu. Dan itu saat ini diperlihatkan oleh Bojan Hodak. Oke. Nah, Contoh lain gini. Dulu tim itu biasanya datang ke satu kota ketika away, Hamin 2 datang kan. Iya, betul. Kemarin di Samarinda, Hamin 1 datang. Dan sore lagi. Iya. Padahal kalau kita melihat tim Kalau ini nggak sibuk loh, karena sudah ada FIFA Matchday kan. Secara recovery kan juga harusnya kan. Iya, ini gua ngeliatnya bukan pertimbangan recovery sih, karena pemain-pemainnya sudah nyaman di Bandung gitu kan. Jadi nggak pengen terlalu lama di kota lain. Begitu datang dan kayaknya pelatih juga sudah ngelihat bahwa lapangan bagus, rumput bagus, jadi nggak ada masalah lagi gitu kan. Sementara di Bandung kan terbiasa dengan lapangan yang standar yang sama. Jadi begitu datang, dia melihat besok tanding balik lagi. Wow. Jadi sampai segitu. Artinya kenapa? Pemain-pemain kan banyak yang berkeluarga. Ketika banyak ketemu keluarga itu dianggap sebagai sesuatu nilai plus yang tidak didapatkan oleh pemain yang lain. Ini asumsi pribadi aja loh. Nah sekarang kalau nggak mungkin dong. Mereka nggak uji coba lapangan di Samarinda? Enggak, sebentar. Kalau alasan nggak uji coba lapangan ya? Kalau alasan penghematan ya nggak semuanya. Ya, tapi kemarin gue lihat nggak uji coba gitu. Kalau alasan penghematan nggak mungkin dong. Tim sekelas Persib masa menghemat sampai segitunya nggak mungkin kan. Nah tapi mereka lakukan itu. Dan ternyata dengan pelatih juga ya katanya faktor bagaimana itu menjadi salah satu yang harus diperhatikan di psikis pemain, ternyata ada dampaknya kan. Ya, jadi dia berbincang langsung empat mata, memikirkan bagaimana keluarga, membuat nyaman di ya banyak hal ya. Coba kalau pemainnya sampean beda lagi pendekatannya. Kan? Mikirnya udah kemana-mana kali. Oke, menjelang Liga 2 putaran kedua ya, kalau Liga 2 putaran kedua. Melihat apa yang dilakukan Bojan sejauh ini, apakah perlu ada perombakan besar-besaran? Kalau memang iya, seperti apa yang harus dilakukan? Siapakah pemain yang out dan in, yang harus digeser mungkin? Gue rasa sih nggak perlu ya. Kalau sudah melihat tim sesolid ini, dulu yang balik lagi siapa? Pino. Pino, yang balik lagi itu, yang dari Spanyol. Back Spanyol ya. Yang dari Spanyol itu balik lagi. Ya gue rasa sih udah nggak perlu ya. Kalaupun Pino, ya posisinya Pino itu, karena kan sudah bisa digantikan oleh Vima Dinda. Vima Dinda itu juga udah tampil oke lah gitu. Kalau secara komposisi pemain udah nggak ada yang perlu ditambah lagi dari Persib. Kalau menurut gua sudah cukup. Tinggal bagaimana mereka memaintain ini dengan baik dan menjaga konsistensi ya. Ya mudah-mudahan aja nggak masuk angin. Ya ibaratnya nggak masuk angin itu ya kadang-kadang kan pemain tuh dropnya drop banget gitu loh. Ya ini yang kita lihat kalau dari Persib udah nggak. Kalau menurut gua nggak perlu ada perombakan besar lagi, udah cukup semua komposisi pemain dari depan, kemudian tengah, back sayap apalagi banyak mereka punya gitu, levelnya level timnas lagi. Di belakang juga ya sudah oke, ada Nick Kuipers, kemudian ada si Alberto Rodriguez gitu. Terus pelapisnya juga masih ada si Juriansa, ada Igbonevo gitu ya. Sebenarnya tim ini sudah komplit, sudah tenang aja harusnya Bojan Hodak gitu loh. Tinggal bagaimana siapa yang lebih siap ya dia yang main. Gimana? Kalau gini bro, pemain cadangan yang biasa mau dibawa cadangan Persib itu kalau bermain di tim lain starter loh. Starter pasti. Nah itu bukan hanya di posisi ini ya, di posisi penjaga gawang pun mereka punya stok yang berkualitas. Ditambah punya pelatih kiper yang menurut gua cukup berkelas dan kreatif lah kalau lihat latihannya kan. Jadi artinya ya tinggal menjaga konsistensi ini. Masalahnya itu bisa nggak dilakukan. Karena gini, bukan hanya kalau kita melihat ini bersaing nih bisa peringkat 1, peringkat 2 gitu kan. Nanti kan ada babak championship. Nah, yang ditakuti klub saat ini bisa jadi klub sangat ngotot sampai dengan memuncaki klasemen. Tapi ketika nanti babak championship
pecah. Bukan pecah, ada yang kedodoran atau main cedera. Bisa jadi tim yang berada di bawahnya yang 4 justru yang lebih siap malah bisa juara. Oke. Kita lihat nanti sepak terjang Persib di Liga 1 saat ini di posisi keempat dengan 28 poin. Tertinggal 4 poin dari Borneo yang berada di posisi puncak dengan 32 poin. Oke, itu dia mengenai pertandingan dari Liga 1, 4 tim yang menguasai. Yang jelas ada Dewa United juga yang memberikan Madura United ya, yang memberikan kejutan juga. Tapi setelah ini kita akan membahas bagaimana peluang timnas kita apakah bisa lolos dari grup setelah yang satu ini.